Kasus Vina Cirebon, pengacara Saga teriak-teriak di TV mengatakan bahwa Saga tidak bersalah. Begitu dia teriak aja itu seolah-olah sebagai pengacara pemberani. Kalau memang Anda pemberani, dan kalau Anda memang sudah benar-benar melindungi klien Anda, dan kalau memang Saga itu tidak bersalah, kita pun sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina juga ikut prihatin karena kita tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Cuma saya perlu bukti. Satu, waktu di persidangan di pengadilan negeri, apakah Anda teriak-teriak menyatakan Saga tidak bersalah? Yang kedua, apakah Anda bertanya kepada 7 terdakwa lain, apakah mereka tahu Saga terlibat? Ada nggak berita acaranya? Yang ketiga, apakah Anda telah melakukan upaya hukum maksimum sampai PK? Ingat kasus Sengkon dan Karta yang 2 kenalan di penjara, 1 dihukum karena membunuh si A. Ternyata yang membunuh adalah kenalannya ini. Itulah akhirnya lahirlah upaya hukum PK untuk bebaskan salah satu dari Sengkon dan Karta. Saya nggak tahu siapa yang bunuh, siapa yang bebas. Tapi itulah awalnya. Kalau memang tidak bersalah, ayo buktikan, kita juga akan dukung. Saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Mbak kan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu. Linda itu sudah ada komunikasi dengan kita. Tapi sabar, soalnya Linda cukup, mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan. Padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa. Gitu ya, sabar ya. Mudah-mudahan Linda bisa kuat nanti, bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Momen Peggy tersangka kasus Vina Cirebon saat ditangkap polisi. Peggy Setiawan alias Peron ditangkap usai buron 8 tahun di kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki. Peggy sudah ditetapkan tersangka dan kini ditahan. Momen Peggy diborgol oleh petugas kepolisian pun terungkap. Berdasarkan foto yang diterima kami pada Kamis 23 Mei 2024, terlihat tangan terkait kabel tis. Peggy tampak mengenakan kaos hitam. Di belakangnya ada seorang anggota polisi yang nampak membuka baju Peggy di tangan kanannya. Terlihat Peggy memiliki tato. Peggy tampak pasrah. Kepalanya tampak sedikit menunduk saat diperiksa oleh anggota kepolisian. Peggy sendiri ditangkap tim gabungan Polda Jabar pada Selasa 21 Mei. Dia ditangkap di kawasan Kopo Bandung selama ini. Peggy nyamar jadi kuli bangunan. Peggy sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik di Reskrimum Polda Jabar yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Surawan, Peggy merupakan otak di balik aksi brutal 8 tahun yang lalu. Tersangka Peggy Setiawan diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi 8 tahun silam, ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam keterangannya. Jules mengatakan polisi sempat kesulitan melacak keberadaan Peggy. Selain berpindah-pindah tempat, di antaranya Cirebon dan Bandung, Peggy juga mengganti nama panggilannya menjadi Robi. Dia berganti nama. Panggilan di tempat kerja kuli bangunan mengaku bernama Robi, ujar Jules Abraham. Foto Peggy beredar. Foto Peggy sempat beredar di media sosial. Sejumlah warganet di tempat kediaman Peggy di Desa Kepopongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, membenarkan soal sosok Peggy yang ada dalam foto yang beredar. Agus saat ditunjukkan foto yang beredar oleh kami memberikan jika sosok yang ada di foto tersebut merupakan Peggy Setiawan.
Ya benar, itu Peggy Setiawan, kata Agus saat berbincang-bincang. Warga lainnya, Mas Nia, 51 tahun pun membenarkan bila foto yang beredar tersebut merupakan Peggy. Iya benar, itu Peggy Setiawan, kata dia. Ketua RT setempat Aris Lesmana membenarkan jika foto tersebut adalah Peggy Setiawan. Ia mengatakan pertama kali ditunjukkan foto tersebut oleh pihak kepolisian di kantor Polsek Talun sebelum proses penggeledahan. Iya benar, foto yang beredar itu Peggy. Kalau foto yang diliatin ke saya pas Peggy udah diborgol di Polda, kata dia. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tak ketinggalan berita menarik lainnya. Update kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polisi akan panggil keluarga Peggy untuk diperiksa. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan bahwa pihaknya telah menginformasikan penangkapan Peggy Setiawan alias Peggy Perong, buron kasus pembunuhan Vina, kepada keluarga. Jules bilang pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Peggy. Untuk saat ini keluarga Peggy sudah mengetahui dan secepatnya akan kita lakukan pemeriksaan, kata Jules di Mapolda Jabar pada Rabu 22 Mei 2024. Selain keluarga Peggy, penyidik juga akan memeriksa 7 terpidana yang kini telah dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Lapas dan Rutan di Bandung, serta mantan narapidana yang sudah bebas. Apabila memungkinkan, keluarga Vina juga akan dimintai keterangan. Saat ini, kami fokus dalam proses pemeriksaan. Nanti teman-teman penyidik akan memberikan keterangan apakah keluarga Vina akan diminta kembali keterangannya, termasuk narapidana lain yang masih di lapas atau tersangka lain kini sudah keluar, terang Jules. Terkait teknis pemeriksaan tentunya nanti setelah kita lakukan pendalaman akan sampai jelas-jelasnya setransparan mungkin, sambung dia. Sebagai informasi, polisi telah berhasil menangkap 1 dari 3 buronan kasus pembunuhan Vina, yaitu Peggy Setiawan alias Perong, di kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Jules mengatakan bahwa Peggy bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Peggy langsung diamankan dan menjalani pemeriksaan saat ini. Sementara itu, Kepala Divisi